Aman slide-nya? Oke, baik. Aman nggak? Terima kasih ya Bang Ferdin. Wah, em, terima kasih karena dikasih kelas. Aku sekarang lagi sekolah di Bandung, lanjut studi antropologi lagi di Unpad. Jadi udah ini masuk semester kedua, nggak punya kelas lagi karena udah tubuh gitu loh. Jadi waktu ditawarin kelas ya lumayan excited. Wah, pengen ngoceh kan karena katanya perempuan itu harus minimal berapa 10.000 per hari kan. Jadi ruang kelas itu tempat untuk menyalurkan bakat sebagai pengoceh gitu. Gitu. Makasih ya dan salam kenal untuk teman-teman semua. Saya Kak Efri tadi udah disampaikan. Ya pendeknya saya dipanggil Kak F gitu. Kalau di Untan ya teman-teman panggil saya Kak F gitu. Baik, kita mulai dengan salam dulu ya. Saya baca atau ucapkan baris pertama. Minta tolong teman-teman ucapkan baris dua ya. Saya contohkan untuk baris kedua, pelafalannya ya. Tio, ki, gitu. Bisa ya? Semuanya ya bisa di unmute ya, termasuk Bang Ferdin ya. Bang Ferdi. Tio, Ki, Sikon, Iki. ya Tio, ki. Tio, ki. Nah, gitu. Tapi agak kencang gitu karena diakhiri dengan tanda seru gitu ya. Saya mulai ya. Siko, takin bunga, si ayam, tolang manik, tio, ki, satu tuan. Tio, Ki. Tio, Tio, Ki. ki. Yoki. Thank you. Keren. Baik. Lah ini salam yang udah disepakati di musyawarah adat gitu untuk objek pembicaraan kita hari ini yaitu Daya Tamambalo. Jadi Tio si Kondo takin bunga, si ayam tolang manik, Tio ki satu tuan. Tio ki. Ah gitu. Tuh ya. Artinya kita hidup rukun, harmonis, hidup selalu bersama-sama gitu. Terus artinya Tioki itu artinya hidup kita. Ah gitu ya. Itu. Di atas itu ada logo untuk antropolog burung enggang apa? Hmm, antropologi Kalimantan. Dari Un Unlam Unlam ya. Mungkin di ULM, Unlam Kak. ah ULM. ULM. ULM ya, ULM. Mungkin di ULM juga punya logo untuk Prodi Antro gitu. Ini untuk Prodi Antro di Untan gitu. Di sampingnya ada logo Untan. Hari ini kita akan bicara sekilas ya. Karena kalau mau bicara etnografi tentu dalam 1 jam itu benar-benar nggak cukup. Sedangkan saya aja sudah orang ahli aslinya, bukan ahli, orang ahlinya. Kemudian saya udah kalau di searching di Google Scholar saya itu tulis saja kata Tamambalo gitu. Saya udah punya 14 artikel tentang suku suku ini tuh. Dan itu pun belum habis untuk didiskusikan gitu. Nah, suku ini ada di Kalimantan Barat ya, teman-teman. Persisnya itu di hulu Sungai Kapuas. Tapi bukan persis di Sungai Kapuasnya, ada salah satu anak Sungai Kapuas namanya Sungai Tamambalo. Nah, mereka tinggal di situ. Saya tinggal di situ gitu. Nenek moyang kita. Hari ini ya mungkin mengacu kepada leluhur kita ya, Prof. Kun, yang bilang ya kalau kita belajar etnografi ya sekurang-kurangnya dia bilang ya ada standarnya lah gitu. Nah mungkin bagian kecil dari standar etnografi yang dimaksud oleh Prof. Kun itu kan kalau di buku etnografinya Prof. Kun itu kan ada 7 ya, 7 unsur kebudayaan ya dilacikan. Kalaupun sekarang itu kita mau laci-lacikan lagi itu udah nggak bisa gitu, udah sangat crowded ya, udah sangat bercampur gitu. Nah tapi ya bolehlah kita masih adopsi itu gitu karena nggak terlalu klasik itu masih sangat relevan untuk kita pakai. Jadi hari ini kita akan bicara sejarah dan penamaan, oh, kemudian bahasa dan tuturan, kemudian teknologi lokal, religiusitas, sodaman ini adalah bagian dari
struktur organisasi sosial dan kekerabatan ya. Kemudian ada Temanggung, itu tentang kepemimpinan, kemudian alam dan masa depan. Nah, masa depan saya nggak tulis dalam slide ini, tapi ya suatu diskusi yang panjang kalau kita bicara masa depan orang Dayak gitu loh, gitu. Dan diskusinya panjang banget, gimana sih orang Dayak ini nanti gitu kan. Gitu. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ini teman-teman ditugaskan untuk apa nanti ya, Bang Ferdin? Bang Ferdi? Nanti biasanya kita di Di resume ya. ya di UAS itu nanti ada mereka kan ini ada 4 etnografi Dayak Kak. Jadi nanti teman-teman disuruh bikin semacam esai terkait dengan studi Oh, perbandingan oke. dari dua Dayak. Oke. Baik. Nah, semoga ya nanti slide-nya ini bisa membantu teman-teman menyelesaikan tugas akhir. Kalau ada hal-hal yang nanti waktu saya kira gitu, teman-teman ingin tahu lebih dalam, ya silakan cut aja gitu ya. Maksudnya ya udah raise hand atau langsung uh, unmute aja, open mic gitu ya. Saya mulai dari yang pertama, sejarah dan penamaan. Nah, kata etnografinya Prof. Kun itu ya kita mulai dengan sejarah dan penamaan. Itu sangat penting untuk menunjukkan identitas gitu ya. Ya mungkin kalau kita tulis deskripsi nanti ada namanya asal usul gitu ya. Karena agak jauh kalau kita sebut sejarah sebenarnya karena antropologi bisa lebih tepat kalimat itu atau kosakata atau terminasi yang akan itu asal usul gitu ya. Nah, orang Tamambalo ini ceritanya ya, ceritanya waktu saya riset gitu. Itu mereka orang dari Sungai Kapuas, terus mereka datang dengan perahu besar, ya bukan perahu tapi lebih kepada kayak rakit gitu. Katanya besar sekali dan banyak orang di dalamnya. Di dalam perahu itu ada yang memimpin gitu. Ya seperti kepala sukunya atau kepala rombongan gitu. Orang dulu kan hidupnya berkelompok nomaden gitu. Jadi waktu mereka nyusurin Sungai Kapuas, sungai panjang ya, mereka nyusuri begitu. Kemudian ada satu anak sungai dari Kapuas itu yang muaranya itu ke Kapuas. Kalau sungai mengarah ke satu sungai itu disebut anak sungai gitu. Kalau tempat kami namanya sungai atau batang gitu. Nah, ada satu sungai itu terus mereka lihat, oh, kemudian mereka em, membagi diri gitu. Mereka buat perahu baru, kelompok kecil. Waktu itu mereka belum tahu namanya dan memang belum dikasih nama, belum ada orang masuk ke situ. Mereka masuk ke situ, kemudian mereka buat perkampungan. Waktu itu mereka masih nomaden, gitu. Masih pindah-pindah-pindah. Ya, paling lama lah 3 tahun, 5 tahun begitu. Biasanya mereka pindah itu ya karena kondisi alamnya itu udah nggak memungkinkan lagi untuk mereka bertani gitu. Atau mungkin di sana terlalu banyak hama yang menyerang. Ya waktu itu mereka sudah bertanam gitu ya. Sudah mengusahakan tanian gitu. Nah, jadi di sepanjang bantaran Sungai Tamambalo itu ada jejak pemukiman mereka yang kalau orang Dayak di sini bilangnya itu Tembawang atau Tembawai. Kalau kita orang Tamambalo bilangnya Belean Sao. Belean itu artinya bekas, Sao itu pemukiman rumah. Jadi bekas pemukiman mereka tuh ada. Nah, misalnya ada Pemarian, Talie, Talas, Pinjawan dan seterusnya ada di sini. Mereka masuk di situ. Kemudian rombongan sedikit ini tadi terkagum-kagum gitu ya. Terkagum-kagum. Mereka bilang, "Wah, sangat indah gitu. Sangat kaya." Gitu. Nah, mereka bilangnya seperti itu. Kekaguman mereka kepada atau terhadap sumber daya yang ada di sepanjang Sungai Tamambalu itu. Mereka kagum. Mereka ungkapkan, "Oh, kita ini orang kaya." Gitu loh. Kita ini orang kaya. Orang kaya, orang dalam bahasa Tamambalu itu artinya tahu,
tahu orang gitu. Orang Anda ya, itu tahu ya. Mam lalo itu yang sangat baik, yang paling baik, gitu ya. Tahu mam lalo, orang yang sangat baik, orang yang murah hati, orang yang diberi kelimpahan gitu loh. Nah, kelimpahan yang mereka maksud ini adalah tanah yang subur, padi yang banyak, buah-buahan yang bisa menopang hidup mereka gitu. Akhirnya mereka menamai sungai itu Sungai Tamambalo, yang artinya itu lahir dari rasa kagum mereka terhadap sumber daya alam yang tersedia. Itu. Dan lama kelamaan ya gimana ceritanya ya dari Taumam Lalo itu berubah menjadi Tamambalo gitu. Nah, sekarang saya dan orang yang tinggal di bantaran Sungai Tamambalo itu disebutlah dengan Dayak Tamambalo. Ada beberapa kata lain yang mengidentifikasi atau penyebutan diri itu ada yang bilang atau kita bilang orang Banuaka, orang Banuaka. Nah, Banuaka itu merujuk kepada apa ya? Kepemilikan. Ya, ya kalau kayak bahasa mine misalnya kan, yours misalnya gitu toh. Ah, kepemilikan. Banua itu berarti secara tempat itu adalah kampung, sedangkan kata kak itu artinya punya kita. Misalnya buku kak berarti buku kita. Sekolah kak berarti sekolah kita. Baju kak berarti kita. Nah, skup yang disebut dengan Banuaka ini itu ada klasifikasinya lagi, level-levelnya gitu loh. Kalau saya ngomong dengan orang saya gitu, sama-sama orang Tamambalo, misalnya, orang apa itu? Dia baru lihat nih, baru datang gitu. Orang apa tadi itu? Banuaka. Oh, berarti dia orang Tamambalo juga, gitu ya. Tapi ada level yang lebih tinggi lagi di atasnya. Kalau dibilang, orang apa tadi itu? Banuaka. Identitas mereka misalnya orang Iban tetangga kita ya di tempat saya itu di Kecamatan Embalo Hulu itu ada dua etnis besar yaitu Dayak Tamambalo dan Dayak Iban. Nah, orang Iban itu bilang kita orang Maloh gitu. Orang Maloh itu. Jadi ada Tamambalo yang benar untuk identifikasi diri kita Tamambalo, kemudian bisa juga menggunakan kata Banuaka untuk etnis ini gitu ya, sub etnis gitu. Tapi secara rumpun besar kita dikategorikan sebagai rumpun Tamanik. Nah, kan ada Ibanik, ada Tamanik gitu ya. Terus, nah, orang Tamambalo ini dikategorikan dalam rumpun Tamanik. Kalau diceritakan dari mana sejarahnya, ya udah semuanya pasti dibilang dari Yunan sana gitu ya. Ikut migrasi dan masuk kategori Proto Melayu gitu ya. Melayu tua migrasi pertama gitu ya, teman-teman. Oke, bahasa. Kita mulai ke bahasa. Bahasa bicara, bicara dalam bahasa Tamambalo itu artinya di gini, manjarum. Manjarum artinya berbicara. Saya sekarang sedang manjarum. Saya sedang KF sekarang sedang berbicara. Sedangkan ujaran yang keluar dari mulut bunyi itu disebut dengan jarum. Gitu ya, ujaran jarum. Bahasa sehari-hari itu disebut dengan jarum Banuaka. Nah, bahasa Tamambalo sehari-hari disebut dengan jarum Banuaka. Tetapi kita punya bahasa yang tidak kita sampaikan dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Bisa itu bahasa ritual, bisa itu bahasa sastra.
gitu ya. Salah satu contohnya itu ada namanya Baranangis gitu ya. Ini adalah bahasa kiasan yang dilantunkan atau didendangkan gitu ya. Biasanya fungsinya untuk puji-pujian, sanjungan, kisah hidup, cerita sejarah, tempat keramat. Nah, biasanya disampaikan dengan Baranangis yang saat ini itu udah rawan punah. Karena tidak semua orang bisa menyampaikan bahasa Baranangis ini, termasuk saya nggak tahu. Tapi kalau dengar orang Baranangis, saya tahu, oh ini bahasa Baranangis, tapi saya nggak ngerti sama sekali artinya. Saya contohkan ya, bunyinya misalnya gini, mungkin teman-teman di sana ada ya. Nah, gitu ya. Oh, Saindu. Nah, misalnya gitu. Misalnya kalau kita bilang ganti baju habis mandi gitu. Itu kan kita ganti baju setelah mandi. Itu hanya dua kata kan? Tapi kalau dalam bernangis, itu bisa 10 menit disampaikan. Mulai dari dia di tempat mandi diceritakan gitu ya. Dia naik, dia masuk kamar, dia ganti baju, dia ambil baju apa, dipilih. Itu bahasa Baranangis. Nah, itu sastranya. Tapi nggak semua orang bisa. KF nggak bisa. Terus ada bahasa yang berikutnya namanya Mangalongang. Ya, Mangalongang ini adalah bahasa ritual yang dimaksudkan untuk memanggil Mangalong. Mangalong itu bahasa Tamambalo, bahasa Indonesianya adalah memanggil. Yang dipanggil itu ya biasanya roh leluhur, eh, yang maha tinggi dalam kepercayaan kita. Yang biasanya ciri-cirinya dimulai dari hitungan. Kalau bahasa Indonesianya satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, terus dilemparlah beras, gitu ya. Beras atau sesajian ya biasa umumnya itu beras kuning gitu, beras yang dikasih kunyit gitu ya. Nah kalau bahasa kita satu, dua, talu, empat, lima, enam, tujuh. Nah gitu. Udah itu dia baru dia sebut, sampaikan siapa disuruh datang gitu ya. Tapi ini yang disuruh datang bukan manusia gitu, roh. Tuh. Nah, roh apa? Ya, itu tadi roh leluhur, roh kayu, roh sungai mereka sebut ya. Oke, baik. Sedikit ayo kita interaktif gitu. Saya minta Anda basic vocabulary. Tahu kan basic vocabulary? Kosa kata dasar, kalau nanti teman-teman menulis bahasa itu harus menulis minimal 200 basic vocabulary yang terdiri dari 5 komponen, warna anggota tubuh, bilangan, apalagi benda alam dan gejala alam ya kan? 5 kosakata, bukan 5 kosakata. Basic vocabulary di dalam antropologi, bagian mengidentifikasi bahasa untuk mengkategorikan bahasa termasuk memprediksi usia bahasa itu harus 200 kosakata dasar. Nah, saya minta Anda 5 aja. Tujukan ke saya, nanti saya jawab dalam bahasa Tamambalo. Apa? Warna, ini anggota tubuh, bilangan, benda alam, dan gejala alam. Ayo satu orang atau dua orang boleh? Ayo, siapa aja boleh tuh. Tanyain Bisa warna jawab. tadi. Bahasa Taman Kalau boleh. angka 1 sampai 5 apa, Bu? Satu, tetap satu. Satu, dua, talu, empat, lima. Satu, dua, talu, empat, lima. Mirip-mirip kayak bahasa apa itu? Kayak bahasa apa ya? Terima kasih, Ibu. Oke, ayo. Satu lagi, apa lagi? Warna mungkin mau tanyain. Kalau warna merah muda, apakah sama anggota badan misalkan jari, bukan jari, kaki Mhm. misalnya. Kaki tetap. Hmm, apa yang berbeda dari bahasa Indonesia, Kak, dari yang anggota tubuh tuh, yang kayak gak ada sama sekali gitu nah di bahasa yang lain. Oke, muka ya, wajah ya. Organ atas kita ya. Buk, Oh, double U. Buk, bu. mata tetap mata, telinga, talinga, gigi, isi, mudah.
isi, terus mulut itu baba, baba, nose, ingar, ingar, lindo, ini lindo, cik, lindo ya. Ini dagu, are, alis-alis gitu. Oke. Kalau warna merah muda nggak ada. Jadi orang Tamambalo klasifikasi warnanya hanya ada putih, merah, hijau dan biru satu sebutan, kemudian kuning, hitam. Warna dasar. Merah itu dadara, dadara, putih baute, kemudian biru dan hijau itu satu sebutan, mamata. Jadi kalau kamu tanya ini warna apa? Kamu tunjukin hijau, dia tetap sebut mamata. Kamu tunjukin warna biru, jadi antara warna rumput dan warna langit dan warna laut itu satu sebutan. Jadi mereka mengerti gradasi warna, tapi untuk penyebutannya itu cuma satu kata. Itu bisa dipelajari dalam antropologi psikologi, ya tentang kognitif. Hitam itu antarum, apalagi yang belum tadi? Kuning, kuning tantamuan. Hanya itu, gitu. Jadi kalau ditanya warna merah muda, itu tetap disebut dadara, gitu. Nah, itu ya. Oren tetap disebut dadara. Atau ketantamuan, bisa ketantamuan atau kuning gitu ya. Oke, itu bahasa. Kita lewatkan. Teknologi. Ya, commons aja ya, umum-umum aja, tapi ya, KF mau bilang beberapa yang dalam bahasa Tamambalo aja. Ada alat pertanian, ada alat berburu menangkap ikan, teknologi sederhana, termasuk tadi teknologi arsitektur rumah gitu ya. Kita sekarang udah ada yang masih pakai rumah panjang, tapi sudah tidak banyak. Sebagian besar sudah tidak pakai rumah panjang. Rumah panjangnya pun memang masih panjang dempet-dempetan gitu ya. Tapi udah bukan arsitektur yang lama dengan tongkat yang tinggi gitu. Udah enggak gitu. Materialnya juga udah pakai seng, udah pakai beton gitu, apa cor gitu. Udah pakai itu. Jadi ada satu memang rumah panjang yang masih menyimpan arsitektur lama yang sekarang namanya Cagar Budaya Bukung. Itu memang rumah panjangnya orang Tamambalo. Sisa itu aja. Itu semua masih kayu belian yang kalau kita peluk itu ya kita belum nggak bisa meluknya. Saking besarnya kayu belian itu. Dari bawah sampai ke atap itu satu pohon gitu untuk fondasi rumahnya. Itu masih ada satu dan sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Itu ya. Alat pertaniannya, misalnya kalau alat untuk bertani itu basi itu parang, kapak, batu asak itu penugal, katap itu untuk panen, ale itu tikar untuk jemur padi atau tempat duduk itu ya. Linsungan, lesung, alu itu ya alu penumbuk, kulak untuk takaran gitu ya. Santun, saya lupa santunnya apa. Terus ada ulis itu tombak, sumpit tahu kan, pondok itu isinya sumpit yang beracun itu. Terus bianang itu ya jerat untuk nangkap hewan di biasanya ya kancil atau landak atau apa yang masih boleh ditangkap, tapi kalau yang dilindungi itu nggak ditangkap lagi. Untuk alat tangkap ikan itu pukat, bintan itu pancing, bu itu bubu, sarakap itu seperti ini, tapi kalau di sungai kita gini-gini kan gitu, sampai dapat ikan. Nanti kalau udah nangkap ikan gini, ikannya goncang di dalam, baru diangkat dari atas gitu ya. Pokoknya kalayak itu satu wadah ya untuk nangkap udang gitu. Paman saya untuk nangkap ikan dan seterusnya. Itu ya pada umumnya orang Dayak ya, karena mata pencariannya itu bertani, berburu, dan menangkap ikan. Jadi teknologinya nggak jauh dari situ, termasuk wadah-wadahnya juga gitu. Oke, kita lihat ini. Hmm, teknologi ya, pakaian kan masuk kategori teknologi ya. Dari gambar di atas, gambar-gambar ini ya, kita identifikasi dulu satu-satu. Ini kira-kira apa ya, teman-teman? Apa ini?
Mirip kayak gamelan. Ya, alat apa? Bukan mirip gamelan. Gamelannya Alat itu musik. mungkin seperangkat alat musik ya. Ya, ini alat musik, teman-teman. Ya, bunyi-bunyian ya. Ada gong kalau kita bilang, ini ada bobondi. Ini biasanya isinya ada 6 gitu. Terus ini yang di bawah ini ya kita bisa sebut ini aksesoris untuk perempuan. Ya, ada gelang, kemudian ini ada ikat pinggang. Ini ada baju, baju perempuan, baju adat ya. Kemudian, nah ini benda-benda pusaka, keramik-keramik. Ini pertanda bahwa kita kontak dengan orang Tionghoa ya. Ya, ini juga pakaian perempuan, rok-rok. Ini aksesoris untuk laki-laki, biasanya dipasang di apa mandau yang ditaruh di pinggang, parang itu, parang pusaka itu ditaruh di pinggang. Nah, ini ditaruh disangkutkan di parangnya, tapi ini laki-laki yang pakai. Oke ya. Nah, semua ini tidak ada yang praktis. Ini semua simbol. Ya, oke. Kita hari ini nggak usah interpretasi mereka gitu. Tapi ini contoh peralatan dan teknologi. Kalau kita lihat, mana yang bisa dibuat oleh orang Dayak, mana yang tidak bisa dibuat. Yang praktis gitu ya. Nah, biasanya meskipun ini kita sebut sebagai peralatan dan perlengkapan hidupnya orang Dayak Tamambalo, tapi tidak semua itu produk dari handmade-nya mereka. Bukan karya budaya asli dari ide, tindakan, dan praktisnya mereka. Misalnya keramik. Orang Dayak Tamambalo itu tidak punya pengetahuan dalam membuat benda-benda keramik. Mereka enggak. Ini mereka punya sebagai wadah, sebagai biasanya ditaruh di sini untuk nyimpan minuman tradisional dari apa namanya? Nasi, nasi atau nasi ketan dikasih ragi gitu, fermentasi. Nanti mereka masukkan di dalam di situ, ditutup sampai 1 minggu. Kemudian nanti keluar air dari nasi itu, dari hasil fermentasi itu. Mereka saring, mereka suling gitu. Nah itu, ini tempayan ini. Biasa juga ditaruh beras, atau ini adalah wadah yang sangat bagus untuk saving. Kalau mereka dapat ikan yang banyak, mereka kasih garam, terus mereka taruh di situ. Itu bisa dimakan sampai 1 tahun, nggak busuk di wadah ini. Atau mereka dapat daging gitu ya. Zaman dulu kan mereka cari rusa atau babi gitu. Saat masih banyak banget. Mereka pulang nanti di rumah, mereka potong kecil-kecil, kemudian mereka garamin atau tambah bumbu dari atau rempah, dedaunan gitu. Mereka masukkan di dalam tempayan ini. Ada juga yang menyimpannya ditaruh di dalam tanah dengan tempayannya. Itu mereka untuk sistem saving gitu. Begitu nggak bisa dikonsumsi langsung, tidak habis, mereka taruh di wadah seperti ini. Tapi perlu kita ingat teman-teman, ini bukan karya budaya. Kalau saya bilang, untuk Dayak Tamambalo, saya nggak tahu case-nya untuk Dayak yang lain, bukan hasil dari karya budaya mereka. Mereka memanfaatkan, gitu ya. Ada gunanya, tapi mereka nggak bisa buat. Makanya menjadi hal yang sangat mahal, gitu. Selain itu, di beberapa tempat ini dijadikan nisan kalau orang meninggal. Maka kalau di pemakaman-pemakaman yang usianya udah 300-an tahun, kalau kita mau studi tentang keramik, kita bisa studi di sana. Biasanya mereka bawa, ada yang meninggal, nanti mereka tumbuk begitu sampai bolong, apa, bawahnya si tempayan ini, mereka pasang sebagai nisan. Dulu belum ada salib atau apa itu, ya sebagai penanda bahwa di situ ada yang dimakamkan gitu. Nanti kalau mereka doa ya doanya di tempayan ini gitu ya. Itu contoh. Kemudian tadi yang dibilang gamelan. Nah, kita orang Dayak Tamambalo itu nggak punya apa ya pengetahuan untuk
mengolah tembaga gitu ataupun perunggu gitu. Kita nggak punya pengetahuan itu. Kalau menempah, kita punya pengetahuan atau tradisi menempah parang. Tapi itu materialnya itu apa ya? Em, materialnya itu apa ya? Eh, apa materialnya itu ya? Besi ya, besi. Gitu. Atau ya sejenis stainless gitu. Tapi kalau untuk tembaga itu kita nggak punya gitu ya. Itu. Nah, seperti yang di bawah ini juga gitu. Artinya tidak semua peralatan dan perlengkapan hidup itu hasil produksi dan karya budaya kita sendiri. Tapi ada juga dari persilangan, tapi kita butuh, kita nggak bisa buat gitu loh. Nah, ini sebenarnya menarik untuk ditelusuri gitu ya. Oke, berikutnya. Saya perlu jeda atau saya lanjut? Mungkin saya mau nanya Kak, terkait dengan Oke. tempayan. Kayaknya hampir sebagian besar orang Dayak di Kalimantan itu tempayan tuh salah satu apa ya? Salah satu peralatan yang memang digunakan ya, yang memang dimanfaatkan. Karena Mhm. saya beberapa kali ke masyarakat Dayak pasti selalu ada tempayan. Nah, saya mau nanya apakah di orang Tamambalo tempayan ini juga sebagai simbol prestis gitu, Pak? Karena biasanya kan semakin banyak dia punya tempayan, apalagi kan biasanya itu ada tempayan yang disebut rare atau maksudnya yang susah didapatkan itu biasanya kalau Mhm. diuangkan itu Jarang nilainya lah ya. bisa puluhan juta, ratusan juta gitu. Apakah juga begitu Kak di Tamambalo? Iya, betul. Prestis. Dan dia adalah alat tukar tertinggi. Bahkan bisa menukar nyawa. Itu. Hmm. Alat tukar tertinggi di dalam adat. Misalnya seorang laki-laki mau ambil anak perempuannya seseorang, dia itu dibandingkan gitu ya, atau ditukar dengan tempayan. Tapi, ya itu tadi harus kita riset lagi ya. Kalau kita lihat yang di gambar-gambar ini kan ada banyak yang polos. Ini artinya yang ya dipakai sehari-hari. Tapi ada yang sakral banget gitu. Kalau yang punya kita di rumah, bapak saya itu punya tiga warisan, tapi ya bukan punya kita. Warisan komunal, ya punya dari nenek moyang itu. Cuma ditaruh di rumah kita. Itu ada yang sakti gitu. Pernah dibawa, dijual. Waktu itu ada kolektor barang antik gitu kan. Ada kolektor barang antik katanya dari Jawa, terus ya dijual lah oleh salah satu anggota keluarga kita gitu. Satu, mereka ini bertiga tempayan di rumah itu bertiga. Ada yang boleh ditutup, ada yang nggak boleh ditutup. Terus kita nggak boleh masukkan tangan ke dalamnya. Ada bisa petir, bisa apa gitu ya. Tapi saya nggak pernah coba. Dan ada yang bisa menangis. Saya nggak tahu yang mana yang dijual gitu ya. Ya mungkin karena krisis atau apa gitu. Mereka ada salah satu. Itu bukan mitos teman-teman. Itu benar terjadi. Dibawalah sama kolektor ini. Tapi tiba-tiba tempayannya itu pulang kembali gitu. Jadi tetap tiga di situ gitu. Nah, gimana caranya dia jalan bisa sampai lagi ke situ? Kita nggak tahu. Itu ada yang begitu gitu katanya ya karena roh orang tua kalau mereka kembali ke rumah gitu ya dalam dalam religi kita itu nanti mereka ditaruh di situ dalam tempayan itu. Itu Bang. Jadi memang ada yang prestis banget. Biasanya ada yang ada telinganya katanya itu yang ada apa ya? Apa namanya ya? Ada telinganya gitu. Ada gini-gini gitu lah. Terus ada naganya. Nah, semakin tinggi naganya, semakin lengkap gitu. Itu semakin prestis banget gitu. Kalau misalnya ada terjadi misalnya diadatin gitu ya. Terjadi suatu pertengkaran atau apa, ya bayarnya pakai tempayan. Itu sebagai alat tukar adat, sebagai prestis. Kalau sekarang ya keramik-keramik modern itu ya untuk pajangan itu ya udah belasan juta, puluhan juta juga gitu. Itu ya. Tapi saya lihat sih keramik modern itu beda ya, kayak di kayak di apa ya, kayak ada kaca gitu di luarnya gitu. Kalau ini kan nggak benar-benar keramik. Bukan gerabah ya, beda dengan gerabah gitu. Beda banget. Itu Bang Ferdin, sama-sama.
intinya sama itu. Aku kok bilang Ferdin terus ya, karena aku punya teman Ferdin namanya. Aku bilang, maaf Bang Ferdi. Oke. Oke, kita kekerabatan ya. Ya teman-teman tahu lah kalau kekerabatan itu kan itu satu studi basic. Nah, ini tadi yang saya bilang. Oh, bukan, bukan. Oh iya. Oh, ini rumah itu ya. Oh iya, iya benar ini rumahnya. Rumah adat yang cagar itu. Itu tiang-tiangnya itu dari tanah, ditancap di tanah, itu di bawah itu udah 4 meter, kolong rumahnya terus sampai ke atas lagi gitu. Ini kayu beliannya. Oke, kita bicara kekerabatan Tamambalu. Pada umumnya, orang Dayak itu ya sistemnya bilateral ya, mewarisi garis keturunan dari ayah dan ibunya. Beda kalau orang Batak kan, kalau bapaknya namanya si Hombing, nanti anaknya semua si Hombing. Meskipun ibunya namanya Sibda Butar misalnya. Jadi ibunya tidak mewariskan. Nah, kalau orang Dayak tidak. Bapak dan ibu semua punya hak dan kewajiban untuk mewariskan, meregenerasi atau genealogis gitu ya. Istilah kekerabatan itu ada digunakan, tetapi lebih kepada susunan tingkat misalnya. Tingkat itu diukur dari genealogis, dari angka kelahiran gitu ya, atau kedekatan dan batas-batas adat. Nah, dalam istilah Dayak Tamambalok, kekerabatan atau kerabat itu disebut dengan Sundaman. Ya, itu ya. Fungsinya adalah sebagai ikatan sosial asal-usul, kemudian juga ada status, ada hak waris, dan larangan perkawinan. Kalau kita mau bicara pola perkawinan ideal, incest, apa semua, kita bicara dari Sundaman. Gitu. Nah, ini kira-kira saya coba kemarin gambar. Nggak tahu ini. Oke. Kira-kira egonya mana ya? Kalau kita baca ya. Egonya perempuan atau laki-laki, teman-teman? Ada yang bisa bantu saya baca ini struktur kekerabatan? Teman-teman udah pernah belajar nggak ini di pengantar antro terkait ranji atau struktur kekerabatan? Belum ya? Belum diajarin. Mereka baru semester 2 Kak. Oh, oke baik baik baik. Oke baik. Sekalian itu ya eh, Ya Kak. tambahan pengetahuan. Baik, kalau teman-teman melihat struktur kekerabatan, ini namanya struktur kekerabatan atau orang biasa bilang pohon keluarga. Kita pertama-tama untuk membaca ini kita harus lihat ego, ya. Ego itu ya biasanya ditandain dengan warna yang berbeda dari yang lain gitu. Nah, kalau di sini berarti egonya adalah seorang perempuan. Nah, kalau segitiga begini laki-laki, sedangkan yang bulat begini adalah perempuan. Ini ego, gitu ya. Ego. Di atas ego itu berarti ada siapa? Ini artinya garis lurus ke bawah ini adalah keturunan. Ya, keturunan gitu. Di atasnya ego, ego, di atasnya ego seorang laki-laki disebut ama atau bapak, ya. Di atasnya ego satu tingkat atau G plus satu, generasi satu tingkat di atasnya ego, seorang perempuan disebut induk, yaitu ibu atau mama, ya. Nah, sedangkan G plus 2 ya, garis kedua di atasnya ego, itu laki-lakinya disebut baki, berarti adalah kakeknya ego, sedangkan perempuannya disebut piang, berarti neneknya ego gitu ya. Begitu juga kalau kita gambar lagi di sini di atas ibunya ego. Kenapa sebutannya sama? Karena mereka bilateral ya, parental diturunkan sama-sama gitu ya. Nah, sedangkan garis sejajar di samping bapaknya ego itu disebut kamo untuk laki-laki artinya paman, ampe untuk perempuan artinya bibi. Di sebelahnya untuk saudara laki-laki ataupun perempuan dari ibunya ego dipanggil sama dengan saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ayahnya ego. Itu disebut ampe untuk perempuan. Tidak ada batas usia, dia mau lebih tua dari ibunya ego atau lebih muda sama ampe namanya. Begitu juga dengan kamu atau om atau paman gitu ya. Nah,
Ego, ini kalau kita lihat Ego punya saudara kandung. Ya, mereka dua saudara, satu laki-laki, satu perempuan. Saudara kandung disebut dengan Sairun Sad atau Saloang Batang. Batang itu perut, ya. Saloang itu satu lubang, ya. Satu lubang. Loang itu lubang, Saloang berarti satu 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 perut gitu ya. Satu rahim. Nah, itu. Sairun Sad. Di bawahnya ya, di bawahnya berarti ada anaknya Ego, kemudian saudaranya Ego juga punya anak gitu ya. Nah, anaknya Ego dan anaknya saudaranya Ego itu disebut dengan sanak toa. Dalam pola perkawinan ini tidak boleh kawin. Ini disebut incest ya. Pada G-1 tidak boleh ada perkawinan. Itu disebut sedarah incest gitu ya. Kemudian, salah. Kemudian cucunya Ego, anak dari anaknya Ego, itu disebut dengan sanak ini atau sepupu kedua. Kemudian cucu Ego lagi. Cucunya anak Ego gitu. G-3 itu disebut sanak uyang. Boleh menikah dalam pola perkawinan Dayak Tamambalo itu ada pada garis sanak ini dan sanak uyang. Artinya orang yang masih punya satu kakek dan nenek, mereka disebut perkawinan yang ideal. Perkawinan ideal ada di G G-2 dan G-3. Gitu ya. Generasi kedua dan generasi ketiga setelahnya ego itu perkawinan ideal gitu. Nah, kalau kita bicara ada nggak ya? Bicara incest nah, dalam perkawinan ya banyak banget yang dilarang. Perkawinan antar tingkat nggak boleh. Ego menikah dengan keponakannya nggak boleh. Ego menikah dengan cucunya nggak boleh, gitu ya. Atau ego menikah dengan pamannya, gitu ya, ke sini nggak boleh, gitu, nggak boleh. Ego nggak boleh menikah dengan saudara dari ayahnya, nggak boleh. Itu incest. Itu, oke. Atau ego menikah dengan level di atasnya lagi, di yang selevelan dengan kakek neneknya yang dipanggilnya piang atau bahkan nggak boleh. Jadi pernikahan ideal itu adalah pernikahan yang satu generasi. Itu ideal. Banyak nggak terjadi pernikahan yang tidak ideal? Banyak. Ada adatnya. Ini kan kalau dalam etnografi namanya etnografi transaksi prosesual. Ya, siapa Shirley ya? Shirley Turner. Salah saya gitu ya. Jadi ada, kita boleh melanggar struktur itu tetapi dikenain adat. Bayar adat ini dihitung nanti dianggap normal gitu. Tapi tidak untuk normalisasi. Nah, itu ada etnografi transaksian transaksi prosesual. Ya, itu. Oke, itu tadi kekerabatannya bilateral, kemudian ada pola perkawinan yang ideal. Nah, ini yang istimewa dengan Dayak Tamambalo. Saya pernah diskusi dengan dosen saya, dosen antropologi, waktu saya masih kuliah S1 ya. Dia ya dia itu ahli bahasa sebenarnya linguistik. Dia mengidentifikasi orang Dayak itu mengkategorikannya orang Dayak apa ini orang Dayak apa gitu berdasarkan linguistik. Jadi suatu hari dia bilang gini, oh orang Dayak itu orang egaliter. Tahu kan kalau egaliter itu berarti kan nggak ada klasifikasi sosialnya kan, setara semua gitu ya. Saya setuju bahwa orang Dayak itu adalah orang egaliter, Dayak pada umumnya egaliter, tetapi tidak untuk orang Tamambalo. Nah, gitu ya. Orang Tamambalo itu ada penggolongan. Meskipun setelah saya riset dari 1886, ternyata itu adalah produk koloni, Bang. Tapi yang diadopsi sampai sekarang, gitu. Nah, usia budayanya ya udah sekian abad gitu kan. Jadi bisa disebut warisan. Nah, orang Dayak Tamambalo itu teman-teman digolongkan dalam 4 golongan besar. Yang pertama itu namanya Samagat, kedua itu Pabiring, ketiga Suangsao atau bisa orang bilang Ulun atau Banua, yang terakhir itu Pangkam. Samagat itu adalah strata tertinggi. Ya, orang bilang bisa bangsawan, kaum bangsawannya orang Tamambalo. Tapi Samagat sendiri masih ada dua, Samagat Tutu dan Samagat Ra. Samagat Tutu adalah orang yang lahir
strata sosial ini, ya, penggolongan sosial ini itu diperoleh melalui perkawinan dari darah, gitu, diturunkan dari kedua orang tua, gitu ya. Samagat itu strata tertinggi dan hanya dari mereka yang bisa menjadi pemimpin yang nanti kita sebut sebagai tamanggung di beberapa slide belakang. Hanya mereka. Sedangkan Pabiring Suangsao itu tidak boleh jadi pemimpin. Kepala suku misalnya gitu. Nggak boleh. Hanya dari Samagat. Dan itu pun harus Samagat Tutu dan harus seorang laki-laki. Gitu. Samagat Tutu artinya ayahnya seorang Samagat, ibunya seorang Samagat. Tapi kalau ayahnya seorang Samagat, ibunya seorang Pabiring, dia nggak bisa jadi Tamanggung. Nggak bisa jadi pemimpin gitu ya. Dia strata tertinggi, dia sumber lagi lagi legitimasi, ya ya politis sekali sih. Nanti dia yang berhubungan dengan camat dengan apa gitu ya. Dan mereka juga yang memutuskan perkara kalau sangat tertinggi masalahnya, terutama untuk masalah nyawa gitu. Kemudian golongan di bawahnya itu adalah golongan pabiring. Kalau di dalam rumah panjang, kita bisa melihat mereka diposisikan berdasarkan rumahnya. Nah, seorang samagat itu adanya di sayap kanan, gitu ya. Paling kanan, itu pasti orang samagat. Samagat tutu, dan biasanya dia seorang temanggung, ada di sana. Pak Biring ini, orang Dayak Tamambalo itu punya rumah panjang, misalnya dia punya 40 rumah, bilik ya, punya 40. Orang Pak Biring, tangga utama untuk naik ke rumah panjang itu ada satu, hanya satu tangga utama. Meskipun rumah-rumah yang lain itu ada tangganya, tapi tangga kecil-kecil gitu. Tapi tangga utama yang kayu besar itu, yang bulat itu hanya ada satu. Nah, Pak Biring itu rumahnya persis di tangga itu. Kenapa? Karena Pak Biring itu mereka tidak bangsawan, tetapi mereka kaya, punya padi yang banyak, punya sayur yang banyak. Seorang Pak Biring punya tugas, kalau ada tamu datang, mereka lah yang menyambut untuk pertama kali, menyajikan makanan dan minuman. Maka seorang Pak Biring itu disebut apa ya? Orang itu kayak asistennya Samagat gitu loh. Mereka yang nyambut tamu, mereka yang servis semua tamu gitu kalau datang. Karena mereka orang kaya, orang berada dalam kategori ya seadanya gitu ya. Ya mereka punya padi yang banyak, mereka punya ayam gitu. Jadi kalau ada tamu datang mereka tinggal gerek ayam, mereka masak dan seterusnya itu ya. Sedangkan ulun atau suangsau itu biasanya menyebar. Nah gitu. Nah yang terakhir adalah pangkam. Pangkam ini hamba sahaya atau tawanan atau sandra ketika dulu masih mengayau. Artinya bahwa pangkam saat ini sudah tidak ada. Sudah dihapus melalui apa? Tumbang Anoy. Ya, konferensi Tumbang Anoy. Jadi sudah tidak ada istilah pangkam lagi gitu ya. Nah, saya juga baru tahu pangkam itu suatu hari gini ya cerita ya teman-teman. Masih SMA gitu, ikut gaya-gaya gitu toh. Jadi saya pakai gelang di kaki. Saya pasang gelang di kaki gitu kan. Pas naik tangga gitu bapak saya lihat. Kata bapak saya, kau tuh kenapa pakai gelangmu di kaki gitu? Saya bilang, ya suka-suka lah. Orang juga banyak yang pakai. Dia bilang, kau tahu nggak artinya itu apa? Dia bilang, orang pakai gelang di kaki itu. Zaman dulu ya. Itu ternyata simbol untuk seorang tawanan atau sandrahan. Itu. Ortuk Dayak Tamambalo. Atau pesuruh itu. Ya dalam arti ini pangkam. Jadi kalau ada seorang pergi mengayau, terus dia dia ini ya, dia dapat kepala kayonya, mungkin ya kalau sekarang kepala keluarganya, terus nanti beberapa anaknya atau mungkin istrinya dari almarhum yang tadi udah dikayu itu dibawa pulang dan dia dijadikan pangkam untuk si panglima atau kepala suku yang menang itu. Nah, biasanya gitu ya. Biasanya apa? Kerjanya ya disuruh-suruh. Suruh angkut air, suruh numbuk padi, suruh di ladang, kayak gitu, suruh cari sayur. Dikasih gelang kaki sebagai penanda. Ini miliknya siapa? Nah, gitu kata bapak saya dia ceritain gitu. Oke, saya cepat-cepat buka gelangnya gitu. Oke, itu ya teman-teman. Ini mungkin di daerah lain.
Ada yang seperti ini, ada penggolongan, tapi pada umumnya orang Dayak itu tidak ada. Meskipun ada penggolongan seperti ini, mereka tetap egaliter. Hanya fungsinya pada struktur adat dan pengaturan kepemimpinan. Tapi untuk sehari-hari, egaliter. Ya, oke. Mana tadi? Oke, parental sama gatutu. Nah, ini contoh. Kalau misalnya sama Gatutu menikah sama Gatutu. Saya sama Gatutu, misalnya suami saya sama Gatutu, anaknya sama Gatutu. Anaknya ya sama Gatutu. Kalau saya sama Gatutu, tapi suami saya sama Gadra, anaknya sama Gadra. Saya tetap tutu, suaminya Ra, gitu ya, pasangan laki-lakinya Ra, anaknya jatuh ke bawah, jatuh ke golongan bawah. Seorang sama Gadra. Tadi samagat ra itu adalah perkawinan antara samagat tutu dengan samagat yang tidak tutu dan seterusnya gitu ya. Seorang samagat tutu itu benar-benar tutu terus kawin dengan Banua gitu ya dengan golongan ketiga, kemudian nanti dia jatuh pada yang disebut dengan level pabiring dan seterusnya. Nah, ini yang sekarang menjadi isu di mana saat ini Dayak Tamambalo itu yang samagat tutu terutama laki-laki itu nggak sampai sebilangan jari. Artinya, ketika ini udah tidak punya lagi sama yang tutu, siapa nanti yang jadi pemimpin? Itu. Itu yang sekarang sedang kita kerjakan, kita garap, kita cari genealogis, dan saya cari genealogis pada generasi yang sekarang. Itu yang waktu itu kita identifikasi yang sama Gatutu itu kita kasih warna biru gitu ya. Yang nggak sama Gatutu ada warna hijau, kuning, seterusnya. Warna biru udah tidak lagi muncul dalam identifikasi itu gitu ya. Nah, saya ada coba buat bukunya dan udah terbit. Itu teman-teman nanti boleh pinjam gitu. Atau download di e-booknya. Oke, perkawinan, oh, udah ya. Perkawinan itu adalah peristiwa sakral. Kemudian tadi abang tanya, nah kita itu bilangnya kayak tempayan itu namanya panyonyok. Panyonyok itu suatu prestis ketika seorang laki-laki melamar perempuan gitu ya di dalam adat ini. Jadi dia benar-benar ini kan ada prestis. Jadi kalau dia mampu memberikan tempayan atau gong atau tawak atau garantung gitu sebagai hadiah untuk mempelai perempuan, wah itu udah dianggap sesuatu yang luar biasa. Namanya panyonyok, mas kawin. Nah itu mas kawin, singkatnya gitu. Oke. Kemudian kehidupan berkeluarga ada filosofinya tadi ya, si kodok takin bunga, si anyam tulang manitio satu Tuhan. Hidup bersama secara utuh, saling melengkapi, indah harmonis, setia sepanjang hidup. Jadi sifat perkawinannya itu mana? Ah, ini panjang juga ya kalau bahas tentang kekerabatan. Saya nggak bisa lihat. Oke, yang pertama monogam ya untuk perkawinan idealnya monogam artinya satu laki-laki dan satu perempuan dan harus heteroseksual. Gitu. Ini nggak boleh kawin sesama jenis. Gitu. Kemudian sifatnya berikutnya tak terceraikan, cerai mati. Kalau masih hidup nggak boleh menikah lagi. Kalau bercerai tidak boleh, kena adat. Itu adatnya besar. Kemudian dan bersifat sakral. Nah, itu oke. Kita lanjut ke, nah sampai di situ untuk kekerabatan dan perkawinan. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak, kita lanjut ya. Religiusitas. Nah, ini mungkin Kak Efri agak ini ya, agak beda dari orang-orang itu. Tadi saya dengar profesor siapa pematerimu minggu lalu, dia bilang orang Dayak itu animisme kan? Dia bilang, ya orang Dayak itu animisme. Tapi bagi saya nggak tahu Dayak yang lain, tapi pada umumnya begitu saya lihat kasus-kasus untuk Dayak di Kalimantan, saya simpulkan bahwa orang Dayak itu bukan animisme, tapi mereka monoteis, kata saya. Ya, tapi kalau ada analisis yang lain, analisis teologi yang lain, ya silakan. Ya. Nah, di dalam orang Tamambalo, kenapa saya punya satu artikel namanya Religi Nenek Moyang. Di situ ada saya jelaskan bahwa orang Tamambalo itu bukan animisme.
tetapi monoteis, gitu ya. Percaya kepada kekuatan yang tertinggi, yang esa, gitu. Mereka sebutnya namanya Sampulo Padari atau secara pendek, singkat, itu mereka sebutnya Alatala Padari. Sampulo Padari. Sampulo Padari itu disebut sebagai kekuatan yang maha tinggi. Itu tafsirnya maha tinggi. Artinya, kalaupun ada pemujaan terhadap roh leluhur, gitu ya, pemujaan pohon, tetapi di atas roh leluhur, di atas rohnya pohon, di atas tempat sakral, mereka masih percaya satu yang disebut Sampulo Padari. Jadi saya simpulkan mereka adalah monoteis. Ya. Siapa itu Sampulo Padari? Dia disebut sebagai sang pencipta, pemberi hidup, pemberi keadilan, pengasih, penyayang, sekaligus dia adalah yang paling tegas di dalam mengatur hidup manusia. Gitu. Kalau roh nenek moyang itu boleh disogok, teman-teman. Bawain tuak gitu kan, satu botol itu ya. Bawain itu gitu. Ah, nanti kamu ya selamatin saya ya. Kalau ini saya menang ini gitu. Tapi kalau Sampulo Padari nggak bisa. Ah, nggak bisa. Sampulo Padari itu nggak ada sesajian untuk dia. Hanya ada laku religi. Yang salah satunya ya kita harus manut pada aturan dia gitu. Dia mau apa dengan kita? Gitu ya. Oke. Nah, ada namanya yang ini yang biasa orang pahami mengkategorikan orang Dayak itu sebagai animisme. Kenapa? Karena mereka percaya dengan roh leluhur yang biasa dikasih sesajian. Gitu ya. Tapi selain mereka percaya dengan roh leluhur, mereka juga percaya dengan tempat-tempat. Kalau gitu mereka dinamisme juga dong. Bukan hanya animisme gitu kan. Karena kalau kita percaya dengan rohnya sesuatu yang ada di alam, bukan dihinggapi. Kalau animisme itu kan gini ya. Animisme itu kan manusia meninggal, rohnya nanti hinggap di batu, hinggap di pohon. Itu kan animisme ya. Tapi kalau dinamisme itu kan pohon itu punya rohnya sendiri, bukan roh manusia yang hinggap di situ. Gitu kan? Itu dinamisme namanya. Nah, di Dayak Tamambalo ada fenomena ini, ada praktik religius ini, tapi kita lihat lagi yang lain, sehingga ya saya menyimpulkan mereka adalah monoteis. Ya, mungkin nanti teman-teman ada yang mau belajar religi orang Dayak gitu ya, mengubah pikiran pengkategorian orang Dayak adalah animisme gitu. Kenapa? Karena di sana, ya gimana orang Bali kan canangnya juga banyak orang Hindu, ya kan? Gitu. Kita doa juga kan kalau orang Kristen atau orang Katolik itu kan bawa mawar ke patung Bunda Maria gitu atau ke Yesus gitu kan. Gitu. Ya, ini orang juga gitu, gitu ya. Itu praktik budaya. Oke, Oke, itu dari mana kita bisa melihat ya ketika kita belajar kosmologi mereka. Jadi ada satu ilmu di dalam antropologi agama namanya kosmologi. Jadi belajar tentang semesta atau jagat raya. Itu. Oke, mana ini? Nah, contoh ya, contoh religiusitas mereka itu ada namanya Pamolek Beo. Pamolek Beo itu ya kalau orang Dayak bilangnya gawai Dayak gitu ya, gawai Dayak gitu ya. Nah, di dalam Pamolek Beo ini salah satu upacara syukur sehabis panen sekaligus permohonan berkat bagi benih padi yang baru untuk tahun berladang berikutnya. Nah, ada banyak sesajian di sini, tapi intinya mereka meminta kepada roh leluhur untuk memberkati mereka, menyuburkan padi, mengusir hama, dan seterusnya. Nah, dari sini nanti ada namanya Mangalongang, dan salah satu ritualnya adalah Pamindara Banyia. Banyia itu adalah benih, mendoakan benih gitu ya. Yang mungkin tidak ada di tempat lain atau mungkin jarang terjadi, ada satu adat namanya sabung patan. Ada? Oke. Sabung patan itu gini. Jadi ada sengketa nih. Misalnya ada satu pohon besar atau tanah pusaka gitu kan.
Orang itu kan karena punya tradisinya tradisi lisan ya. Nggak punya sertifikat tanah kan. Atau SKT atau SHM kan nggak ada ya. Cuma dituturkan, ini tanah kita loh nak. Batasnya di sini, di sini, di sini. Dulu dari kakek nenek mungkin. Nah itu udah tanah leluhur. Yang lain juga ngaku, ini tanah kami. Yang lain ngaku bukti untuk menyatakan ini tanahnya siapa. Gitu ya. Nggak ada saksi juga. Yang saksi yang ini bilang, iya itu tanah mereka. Tapi saksi ini bilang, tanahnya mereka bukan kalian. Dan seterusnya gitu lah. Chaos gitu ya. Bertengkar orang. Karena manusia, di antara manusia itu nggak bisa memutuskan ini tanahnya siapa, mereka adakan adat disebut dengan sabung patan. Nah, waktu sabung patan ini, sabung patan itu adalah adu ayam sampai mati salah satu ayamnya. Nanti siapa yang menang di adu ayam itu dialah yang berhak untuk memiliki atau dialah yang disebut benar gitu. Tetapi begitu ayam satu mati, dia kalah dan dia tidak punya hak. Itu. Tapi ayam ini hanya sebagai medium gitu ya. Hanya sebagai medium. Ayam ini nanti akan dibaca itu tadi doa yang disebut dengan pangalongang itu. Panggil roh leluhur. Yang pertama dipanggil itu adalah Sampulo Padari, sumber keadilan. Nah, dibilang, Sampulo Padari, kamu lihat ini ada yang sedang bertengkar. Si A mengklaim ini tanahnya, si B mengklaim ini tanahnya. Kami mohon padamu tunjukkan siapa yang benar-benar punya, hanya padamu. Gitu ya. Kalau ini punyanya si A, tolong patahkan kaki ayamnya si B. Atau bunuh ayamnya si B. Kalau ini punya tanahnya si B, kamu tolong bunuh ayamnya si A. Supaya kami udah nggak bingung lagi, kami nggak bertengkar lagi. Kamu bantu kami, tunjukkan. Nah, gitu ya. Nanti udah dipanggil segala roh, roh bijaksana, roh sungai, roh roh apa lagi gitu. Semua dipanggil, diadulah ayam. Gitu ya. Nah, keputusannya sifatnya final. Tidak boleh diganggu gugat. Ayam mati, kalah udah gitu. Karena semua orang percaya bahwa ayam itu hanya medium. Tetapi ada Sampulo Padari, ada roh leluhur yang menunjukkan kebenaran. Nah, ini salah satu contoh kosmologi dari Dayak Tamambalo dalam bentuk religinya. Gitu ya. Oke, nah teman-teman, bentar ada yang raise hand. Saya selesaikan dulu. Ada namanya di dalam antropologi itu ada konsep akseptasi. Mungkin teman-teman familiar dengan istilah inkulturasi, akulturasi, asimilasi. Di antropologi ada satu konsep yaitu akseptasi. Akseptasi itu adalah penerimaan. Begitu kita menerima orang masuk ke dalam hidup kita. Bukan kita menyatukan diri, tetapi menerima. Menerima itu lebih dari hanya sekedar menyatukan diri. Gitu ya. Nah, di Dayak Tamambalo sekarang ya, orang-orangnya itu ya kita bisa sebut 99% itu Katolik. Gitu ya, kita Katolik. Itu gereja Katolik, misi itu pertama kali datang itu tahun 1913. Saat ini parokinya disebut dengan Paroki Santo Martinus. Itu ya. Dan untuk pertama kalinya pada tahun 1978, tadi yang kita bicara dua slide belakang tadi itu namanya Pamolek Beo, itu dimasukkan ke dalam gereja. Disebutlah namanya Pamolek Beo Sarani, itu pada masa Misa Pentakosta, 50 hari setelah Hari Raya Paskah. Sampai hari ini, sampai sekarang. Itu biasa gereja dihias dengan umbul-umbul adat gitu ya. Bukan umbul-umbul 17 Agustus, bukan. Kita punya namanya tambe, bendera adat atau panji-panji gitu ya. Itu. Kemudian ada tari-tarian, ada dan seterusnya gitu di dalam. Itu namanya. Ya kita bisa bilang fenomenanya, fenomena inkulturasi, tapi prosesnya bagaimana agama besar atau mondial itu masuk di dalam gereja, dalam kehidupan masyarakat Dayak itu disebut dengan akseptasi, gitu ya. Oke, Oke, tadi ada yang raise hand sebelum saya ke sini. Ya, Siapa tadi ya? sebelumnya Ya, izin Mbak, ya, ya, ya. mohon maaf Mbak, nggak bisa on cam ya Mbak. Oke, aman, Ini aman. saya mau bertanya, mungkin ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu tentang soal ayam tadi itu yang menang kalahnya itu, Mhm. ayam yang kalahnya itu diapakan ya Mbak? Apakah
buat hidangan atau apa? Dan yang kedua tuh yang ingin saya tanyakan, kenapa hampir setiap suku Dayak yang saya tahu itu pasti memiliki tradisi minum minuman seperti tuak. Apakah setiap Mhm. suku itu memiliki ciri khas tuaknya sendiri atau bagaimana ya, Mbak? Sekian, Mbak. Oke, oke, baik, baik. Untuk ayam biasanya mereka kalau udah kalah ya mereka kubur, gitu ya, nggak dimakan. Gitu. Ya, ayam yang mati, kalau dua-duanya mati, dua-duanya dikubur gitu ya. Yang hidup ya dibawa pulang gitu. Biasanya ya nanti kalau ada sabung ayam untuk happy-happy gitu ya, ya mereka sabung lagi gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua tentang minuman ya. Ya, orang Daya itu ya lekat sekali dengan istilah minum-minum gitu ya. Termasuk ya lebih lebih di atasnya minum lagi ya, mabok. Itu. Ya, saya nggak tahu ya. Itu apa boleh dibilang tradisi atau bukan gitu ya. Tapi ya memang hampir semua orang Dayak mengolah gitu ya. Ya kalau kita bicara dari teknologi ataupun teknik ya, itu salah satu teknik mengubah hasil bumi. Ya mungkin ada beberapa ya orang Dayak itu punya yang paling common ya, yang paling umum itu ya dari beras ketan. Makanya di ladang itu mereka tanam beras ketan itu harus ada, nggak boleh nggak ada. Bahkan nggak boleh tercampur dengan beras dengan padi biasa. Katanya kalau tercampur itu kan apa? Bulir-bulirnya saat baru baru keluar itu apa istilahnya itu putik apalah namanya penyerbukan itu kan kalau dekat nih si beras ketan, padi ketan dengan padi biasa, kalau dekat waktu penyerbukan kena angin, nanti si ketannya ini nggak jadi ketan lagi, dia bilang. Bisa keras gitu, nggak lembut gitu. Nah, mereka bahkan punya ladang sendiri khusus untuk ketan. Untuk apa? Ya itu tadi, untuk makanan sakral, untuk minuman sakral gitu. Selain padi, ya, kalau untuk minuman itu mereka juga olah dari singkong. Ada juga dari bakaurea, dari buah, dari salah satu buah beri gitu. Bukan buah beri ya. Bakaurea itu buah seperti buah rambai atau tampoy itu mereka olah dari situ gitu. Buah-buah hutan gitu mereka olah itu jenis-jenis minuman. Tapi ya tekniknya fermentasi. Ah, ya ada ya kalau bahasa Dayaknya di kami sih baram gitu ya. Tapi ada yang memang disadap langsung dari pohon enau. Itu pagi sore mereka minum gitu. Itu ada banyak sekali jenisnya, tapi saya nggak tahu kalau bicara kadar alkoholnya berapa, nggak tahu, gitu ya. Apakah itu sebuah tradisi? Saya nggak bisa jawab sekarang. Saya belum pernah riset. Karena saya lihat juga, ternyata waktu saya pergi ke Sulawesi Barat di Karama orang Karama, mereka itu ya orang Toraja, rumpun Toraja, mereka juga punya tradisi yang sama dengan orang Dayak. Apakah itu warisan dari Austronesia gitu ya? Dari peradaban Proto Melayu atau gimana? Ampun deh, saya belum bisa jawab sekarang. Ya, itu ya Bang. Tapi kalau variannya itu ada banyak itu. Ada yang langsung disadap dari pohonnya, ada yang fermentasi dari buah-buah, ada yang memang disiapkan dari sejak lahan pertanian gitu, memang untuk minuman itu ya. Begitu. Oke, ada lagi? Nah, kalau tidak ada kita ke sini ya. Tamanggung. Ya, istilah orang Tamambalo itu Tamanggung. Ya, disebut dengan seorang pemimpin. Asalnya dari golongan Samagat Tutu, laki-laki, belum ada perempuan. Ya, pemimpin Katamanggungan. Wilayah adat Tamambalo itu disebut dengan Katamanggungan Tamambalo. Nah, Tamanggung itu ya, dia dipilih oleh Tamanggung sebelumnya. Gitu ya. Misalnya ini ada Temanggung, terus dia mendelegasikan tugas ke Temanggungannya gitu. Bukan dipilih bersama-sama, tetapi dipilih oleh seorang Temanggung untuk meneruskan ketemanggungan, jabatan ketemanggungannya gitu ya. Nah, umumnya itu menurut garis keturunan darah, kemudian berlangsung seumur hidup.
Seumur hidup artinya selama dia masih bisa memimpin bahkan hingga dia meninggal. Tapi ada yang nggak hingga dia meninggal, misalnya karena dia sakit-sakitan, dia udah nggak bisa lagi pergi ke kampung sana, sini ke kampung A, B gitu. Kalau ada kegiatan gitu dia nggak bisa. Kemudian dia meletakkan jabatannya dan diteruskan oleh Temanggung yang baru gitu. Tapi dia tetap disebut Temanggung, nggak boleh disebut mantan Temanggung, nggak bisa ini ya. Kemudian kewenangannya teritori, dia hanya pada wilayah Tamambalo gitu. Nggak bisa dia ngurus orang Dayak Iban atau Dayak Kenyah, nggak bisa gitu. Dia teritori. Jadi jabatannya adalah diperoleh dari garis keturunan darah, berlaku seumur hidup dan berlaku kewenangannya ya itu teritorial, terbatas. Nah, legitimasi adat tidak hanya bersumber dari jabatan tetapi juga dari reputasi. Hmm. Seorang yang disebut cacat secara adat dianggap tidak punya hak menjadi seorang Temanggung. Apa itu cacat adat? Misalnya pernah dapat diadati, mungkin waktu kecil pernah mencuri, atau pernah maki-maki orang, kemudian diadati, disebut cacat, ya, nggak bisa jadi Temanggung, jadi reputasi. Kemudian dia punya wawasan tentang adat, kemudian dia bersifat sebagai pelayanan, gitu ya. Oke. Nah, sampai saat ini kita bisa lihat sudah ada 10 Temanggung untuk Dayak Tamang Balo. Mulai dari yang pertama pada tahun 1886 ada Maling Malunsa. Ma itu ya sama kalau itu ma itu bapak gitu ya. Maling itu berarti lun, seorang ayah, Lunsa itu anaknya yang tertua. Artinya di sini kakek maling ini punya anak, nama anaknya Lunsa. Anaknya yang paling besar, anaknya yang tua. Jadi dia disebut Tamanggung Maling Malunsa. Kalau Nandung Makaso berarti namanya itu Nandung, anaknya Pak Nandung ini Kaso namanya yang pertama ya. Anaknya yang tertua itu Kaso. Jadi dia sebut Nandung Makaso. Misalnya saya Efri. Bapak saya itu disebut dengan Aktim Ma Efri. Bapakku. Nah, gitu ya. Sampai sekarang seperti itu semuanya. Jadi anak tertua itu menjadi panggilan untuk kakek dan nenek atau bapak mamanya gitu ya. Kemudian ada Karung Talima Surat, Kasomaton, Kayan, Kayan Mabiek ini. Kemudian Rajang Manya, Bangkong Manon, Pius Unyang Ma Apelson, Marong Ma Elis. Kemudian yang sekarang ada Vincent Ma Vivi. Gitu ya. 10 figur itu adalah ya memori kepemimpinan adat yang menautkan Sondaman wilayah dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kita bicara yang terakhir ya, wilayah adat Tamambalo. Kalau kita bicara wilayah adat Tamambalo, itu dia di mana? Dia ada di Kalimantan Barat ya teman-teman. Persisnya itu di Sungai Kapuas, di salah satu anak Sungai Kapuas, di sepanjang bantaran Sungai Tamambalo, di Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, mereka hidup, kita hidup itu, oh ya, makan, minum semuanya dari hutan, dari sungai, ladang, perkampungan ada aturan adat kita di sana. Em, wilayah Katamanggungan, wilayah adat Katamanggungan Tamambalo disebut masuk sebagai zona penyangga Taman Nasional Betung Kerihun itu 60% dari wilayah Taman Nasional Betung Kerihun itu adalah wilayah adatnya kita, gitu ya. Artinya, nah, ketika tahun 2017 sampai 2014, isu yang paling penting itu adalah penolakan sawit, Hmm, penolakan sawit dan sampai sekarang juga uh, ya masih isu-isu sawit gitu, ruang hidup dan seterusnya. Padahal saya punya satu artikel tentang hal ini, itu tentang etnoekologi Dayak Tamambalo. Nanti teman-teman boleh cek aja di Google Scholar saya gitu ya. Isu terkait Dayak Tamambalo saat ini, selain tadi kerawanan punah karena Samagat Tutuh itu sudah sedikit gitu ya, tidak sebilangan jari lagi. Artinya kita udah mulai risau siapa nanti yang jadi Tamanggung kita. Kalau nggak ada Tamanggung kita nih masih jadi Dayak Tamambalo nggak ya? Masih ada yang mimpin kita nggak? Itu satu. Yang kedua itu adalah wilayah adat yang sekarang menjadi perebutan antara konsensi perusahaan sawit, ekspansi sawit dengan wilayah adat kita. Dan isu yang paling terakhir yang paling saya geram ya sebagai akademisi kita nggak bisa ngapa-ngapain sih ya kan Bang? Cuma gemes-gemes aja gitu lah. Itu adalah pemetaan dari
bukan KLHK, apa yang memetain itu ya? Kementerian Desa ya, BPN, Kementerian apa Bang? BPN. Ya mungkin. Hmm. Pokoknya Soalnya, sekarang orang gini isunya gini, yang agak buat gemes. Kita ini secara wilayah adat kita berada dalam satu wilayah teritori yang sama, tetapi Dayak Tamambalo ini terbagi di dalam 10 desa, gitu loh. Nah, ketika program pemerintah itu datang, pemerintah bukannya mengusulkan pengakuan wilayah adat, tetapi mereka mengusulkan pengakuan wilayah desa. Jadi sekarang orang mensertifikasi wilayahnya berdasarkan wilayah desa. Nah, sementara wilayah desa ini kan lebih kecil dari wilayah adat, gitu. Kalau dia satu wilayah yang dulunya di memori kita adalah wilayah Ketamanggungan Tamambalo, tapi sekarang waktu dipetain tidak masuk dalam desa manapun, nanti jadinya milik siapa? Nah, itu yang sekarang. Saya sih sebenarnya pikir, ya udah, ini pasti bakalan terjadi konflik yang yang akan datang gitu. Konflik yang akan datang gitu. itu Baik, kayaknya ini dari saya. proyeknya BPN, Kak. Proyeknya BPN Iya. sama didanai sama World Bank. Soalnya ada teman juga yang jadi konsultan di situ. Oh, gitu ya. Mereka kan jual karbon. Iya, sertifikasi wilayah adat ya. Sertifikasi tanah. Iya, mereka itu mau kalkulasi karbon sebenarnya. Ya. Oke, itu dariku sementara, Bang. Boleh ditayangin kalau masih ada waktunya untuk filmnya. Kalau memang nggak ada, nanti aja di-share ke teman-teman gitu Ya, untuk pengayaan. Oke, mungkin sesi diskusi dulu Kak ya. Bagi teman-teman yang oke. ingin nanya silahkan. Saya akhiri dulu dengan satu kata dari Dayak Tamambalo. Kasawang nyawa loa ala tala isampulo padari. Artinya syukur kepada Yang Maha Kuasa, Allah Sang Pencipta. Ah, itu. Ya, Ya, silakan Nadia. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurkasih. Jadi saya mau nanya tentang hukum adat yang berlaku di Dayak Tamambaloh. Kira-kira ada nggak, Mbak, contoh hukum adat yang masih berlaku sampai sekarang beserta sanksinya tuh seperti apa? saya jawab langsung atau tunggu yang lain dulu? Boleh Kak, langsung aja mungkin. Biar ya. Oke, baik. Saya anjurkan ya, Mbak Adinata. Nanti baca satu tulisan saya tentang konsep sanksi adat dan hukum adat, gitu ya. Itu saya refleksi dari data Mambala. Udah terbit tahun 2021, kalau nggak salah, aku di Kanun, jurnal hukum punyanya Universitas apa di Aceh gitu. Teuku Umar kalau nggak salah. Boleh dibaca. Saya pertama harus nyampaikan sedikit ya refleksi saya tentang istilah hukum adat untuk orang Dayak. Saya tidak setuju dengan istilah hukum adat. Gitu. Yang pertama, kalau kita bicara dari perspektif antropologi ya, bukan dari hukum gitu. Kalau orang hukum, iya mereka pakai itu. Tapi dari antropologi gini, antropologi itu kan ada beberapa tokoh. Ya, di antaranya misal kita sebutlah Redcliffe Brown, ya, Hmm. atau misalnya Malinowski, ya, tokohnya. Mereka kan bilang, jadi antara masyarakat pada masyarakat yang egaliter, ya waktu itu kita sebut sederhana, padahal nggak sederhana, sangat rumit itu ya. Tidak ada yang namanya hukum, dia bilang. Tetapi di situ ada yang namanya kontrol sosial, gitu ya. Karena kalau kita sebut hukum, di situ harus ada yang namanya otoritas. Dia bilang, eh, Redcliffe Brown bilang, ada namanya otoritas, ada namanya penjara, ada namanya hakim. Itu dia bilang ya. Sehingga di dalam masyarakat sederhana, dia bilang itu tidak ada. Yang ada hanya gejala hukum gitu ya. Mereka punya yang namanya ikatan. Makanya kita sebut kalau kalau Emil Durkheim bilangnya itu solidaritas, Kualitas. mekanik dan organik gitu ya. Dia bilang itu karena mereka punya solidaritas di antara mereka. Jadi seakan-akan ada hukum gitu. Padahal itu tidak ada gitu. Nggak ada. Itu yang pertama dari antropologi dan ilmu sosial gitu ya. Yang kedua, kalau kita bicara hukum adat untuk kasus Indonesia gitu ya. Lahirnya hukum adat itu dari kerajaan
ya, dari kitab-kitab kerajaan dan kitab-kitab agama. Itu ya, kita bicara misalnya siapa? Van Vollenhoven misalnya ya, yang nulis tentang adat Rich di Aceh gitu. Atau misalnya yang riset di Jawa gitu tentang kitab kitab dari kerajaan-kerajaan di Jawa sama agama-agama Hindu Buddha itu. Itu kan ada. Nah, tapi kalau kita komparasi ke orang orang Dayak gitu. Mana kerajaan Dayak? Nggak ada. Kenapa? Mereka nomaden di hutan. Mana agamanya? Nggak ada lembaga agama dan nggak ada kerajaan. Artinya, ontologi dari konsep tentang hukum pada orang Dayak ini nggak ada. Secara epistemnya nggak ada. Kita nggak bisa klasifikasikan. Maka yang ada pada orang Dayak itu hanya adat. Adat saja, bukan hukum adat. Jadi, kalau kita tuliskan hukum adat, ada dua kata, tapi sebagai antropologi gitu ya, kita cukup mengatakan adat, bukan hukum. Itu yang ketiga. Ketiga, kalau hukum itu kan fungsinya untuk apa? Ya untuk menghukum. Kalau adat fungsinya bukan untuk menghukum. Enggak. Jadi dia punya filosofi yang besar itu dikecilin, yang kecil ditiadain, dihapus. Contoh ya, saya kasih contoh. Saya pernah seminar waktu itu. Jadi saya juga diprotes sih dengan dengan gagasan-gagasan saya yang seperti ini gitu. Ah, itu ada gitu. Ya silakan Anda diskusi dengan orang hukum tapi jangan diskusi dengan antropolog, saya bilang gitu kan. Karena kami punya konsep hukum dan adat itu berbeda antropolog itu. Contoh nih, maaf sekali. Tapi ini kasus yang mungkin case untuk orang Dayak. Contoh ya, misalnya mereka lagi di ladang. Orang Dayak ini kan di ladang ya. Hujan. Segala jagungnya tumbang, padinya tumbang. Mereka langsung mikir gini, ada apa ini ya? Terus banjir. Mereka langsung, ada apa ini ya? Dan mereka selalu punya konsep, kalau terjadi bencana seperti itu, ada yang salah dari kita sebagai manusia. Ada yang salah. Kita ini keliru. Ada yang salah di antara kita. Oh, mereka cari. Nggak tahu misalnya 3 bulan berikutnya ada yang hamil. Ya toh? Nah, orang kita bilangnya mungkin bunting lawan. Hamil, tapi nggak punya suami. Orang bilang, kan makanya hujan kemarin, banjir, tumbang segala padi kita. Ada itu anaknya si A gini, gini, gini hamil. Oke? Itu kan aib. Gitu ya. Aib keluarga, aib sosial, martabatnya secara sosial itu jatuh. Ya, gitu. Di sini nanti akan hadir yang namanya adat. Adat apa? Namanya adat bunting lawan. Langsung datanglah tukang adatnya nih ya, pekaranya. Anakmu hamil ya, suaminya siapa? Udah mereka cerita, dicerita, dicari tahu gitu. Oke, sekarang terjadilah yang namanya adat. Kamu harus potong ayam, potong babi sekian, taruh darahnya di daun pinang, kamu seret sepanjang kampung gitu, dan seterusnya. Oke, dah diadati dia, dikasih sanksi, sanksinya ada, kasih sanksi. Oke, ini kamu harus bayar, letakkan dalam forum, letakkan ini. Tahu fungsinya itu untuk apa? Itu untuk harmonisasi, bukan untuk menghukum. Ya, setelah itu nanti anaknya lahir, itu kita nggak bisa lagi bilang anakmu itu kan nggak ada bapaknya dong. Kamu kena adat lagi, nggak boleh. Kenapa? Karena ibunya, keluarganya, kakeknya, neneknya sudah memberikan adat yang penuh, baik kepada sesama manusia, termasuk kepada alam semesta dan Sang Pulau Padari. Dengan tadi potong kurban, buang di sungai, ini dan seterusnya. Jadi begitu anaknya lahir, kita tidak boleh lagi mengungkit asal-usulnya apa yang terjadi kemarin. Kenapa? Dia udah penuh secara adat. Kalau hukum, udah dipasung ibunya, ya kan? Dihukum secara sosial. Kalau adat, tidak harmonis. Setelah itu nanti matahari terbit lagi, cerah lagi, orang bisa panen. Terima kasih Tuhan, kamu telah mengampuni kami dan seterusnya. Terima kasih Sampulo dan seterusnya, kamu telah mengampuni kami. Mereka menganggap
dalam konsepnya, dalam kosmologi, apa yang kita lakukan, kalau kita salah kita minta maaf, apa yang menjadi hak kita diberi sanksi kita berikan. Setelah itu semuanya habis. Gitu. Ya nggak ada namanya pidana. Tapi adat itu berlaku hanya sampai ada ukurannya ya, sampai di 24 kali tahun. Nah, ukuran untuk adat kita, adat Tamambalo itu kali tahun. Jadi dari 0 sampai 24 kali tahun. Di atas 24 kali tahun itu kategorinya pidana. Nah, ranah-ranah seperti yang Kak F bilang itu tadi, itu perdata kalau di dalam kasus hukum. Ya, kan ada perdata, ada pidana. Kalau pidana udah, misalnya dia membunuh, ya dia diperdata dulu dengan adat gitu ya. Di atas 24 pati nyawa, udah masuk bui. Nggak bisa lagi diadat. Itu udah hukum negara berlaku untuk dia. Ah, gitu ya. Itu masih ada adat seperti itu. Nah, sebagai antropolog sebaiknya kita menggunakan istilah ya kalau adat orang meninggal ya adat kematian, adat orang meninggal, adat perkawinan ya adat perkawinan. Karena semua kehidupan kita sehari-hari diatur oleh adat, bukan dihukum. Itu konsep saya. Oke, begitu? Tadi ada lagi ya? Cuma itu Mbak. kan? Oke. Berarti istilahnya Kak, ketika itu sudah adatnya sudah dipenuhi, orang-orang istilahnya sudah harus melupakan kesalahan itu ya. Ketika ada yang mengungkit lagi, orang itu akan kena denda, Ya. denda adat. Ya. Karena prinsipnya adat itu ya kalau kita bahasakan ya mendidik. Kalau saya bilang, saya setuju banget dengan konsep antropologi bahwa adat itu adalah kontrol sosial, penetral. Jadi kalau udah masuk gigi, mundurin lagi biar netral. Gitu loh. Nah, netral ini kategorinya itu harmonisasi. Apa itu harmonis? Kalau kita gambar, kalau saya udah gambar itu ya, kosmologinya orang Dayak itu, yang di atasnya itu supranatural, alam, nature, supranatural, nature, dan human gitu ya. Jadi ada relasi human dan nature ini dia pada relasi yang setara gitu ya. Tapi di atas human dan nature itu adalah namanya supranatural. Itu yang mereka sebut dengan transcendent, apapun namanya gitu ya. Nah, kalau manusia ini salah, si transenden ini mengirimkan pesan kepada manusia, menegurnya lewat gejala-gejala alam, termasuk tadi banjir, ada yang meninggal berturut-turut, penyakit, sampar, dan seterusnya. Makanya nanti mereka, wah ini pesan yang salah. Mereka adakan apa? Tolak bala lah misalnya kan, atau berdukun atau apa. Itu kalau kita mau analisis relasi kosmos dalam konsep mungkin juga berlaku pada orang Dayak yang lain karena saya baru pelajari Dayak Tamambalo gitu loh. Jadi saya menemukan satu satu bulatan kosmologi tetapi di dalamnya terjadi seperti segitiga di mana nature human itu berada dalam kesetaraan yang sama sedangkan transcendent atau supranatural ada di atas. Supranatural inilah yang nanti mendikte dan menilai apa yang dilakukan oleh manusia sedangkan nature ini mengirimkan sinyal-sinyal gitu loh. Nah, kalau orang Tamambala itu bilangnya beo gitu. Bisa dari nanti ada suara burung, ada suara hujan, ada banjir dan seterusnya. Si alam ini menjadi eh, apa ya? Menjadi memori gitu. Bahkan menjadi sinyal bagi manusia gitu. Saya bacanya begitu. Ada lagi? Mbak, izin. Oke, monggo monggo. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adinata, Mbak. Saya Oh, oh, laki-laki. oh, maaf ya. Ya, Iya, Mas. Mbak. Oke. Di sini saya mau bertanya, Mbak, tentang pernikahan. Ya, Cie, cie. jika salah satu pasangan berasal dari suku lain yang tidak mengenal sistem sosial Dayak Tamambalo seperti golongan Samagat atau Pabiring, bagaimana adat menentukan apakah pernikahan beda suku tersebut dikategorikan ideal atau tidak? Apakah ada penyesuaian sesuai adat bagi orang luar yang masuk ke dalam sistem kekerabatan Tamambolo kah kalau begitu ya? Mohon Mbak. Tamambalo. Iya Mbak. Oke. Itu? Oke, pola perkawinan yang ideal tadi kita bahas ya. Tapi pola perkawinan yang lain gimana? Boleh nggak? Boleh. Boleh orang Dayak Tamambalo nikah dengan
Melayu dengan Jawa. Bateraiku habis. Dengan Dayak yang lain, boleh, boleh nggak apa-apa, nggak masalah sama sekali. Tapi ada adat dalam perkawinan, gitu ya, ada adat perkawinan mereka, ada namanya pembauran suku, bahasa Indonesianya ya, pembauran suku. Nanti, tapi ya saya lihat sih selalu core-nya, titiknya itu selalu laki-laki. Kalau laki-lakinya Tamambalo gitu ya, terus istrinya dari luar, nanti si suaminya yang bayarin gitu. Ya, tanda kutip bayarin gitu. Karena sekarang pun memang udah dikalkulasi ke rupiah ya. Itu sekitar 2,5 juta apa gitu. Pembauran suku gitu. Jadi nanti istrinya yang tadi bukan orang Tambambalo tetap menjadi suku itu. Kalau dia Melayu ya dia tetap Melayu. Tapi anaknya nanti disebut sebagai orang Tambambalo. Kalau sudah melakukan adat pembauran suku. Dalam bahasa Tambambalo namanya Pamuka Batang Sungai. Pembuka dia misalnya seperti dia berenang masuk ke dalam Sungai Tamambalo gitu. Nah, itu namanya pemuka batang sungai. Gitu. Jadi adatnya itu istilahnya ya kayak kamu sedang orang lain tapi kamu mau masuk di Tamambalo, kamu berenang gitu. Nah, itu pemuka batang sungai. Jadi ada adat itu. Tapi yang jadi orang Banuaka itu bukan pasangannya orang Tamambalo, anaknya nanti yang lahir. Gitu. Ada istilah itu. Itu boleh, boleh. Boleh, boleh, Mas. Gitu ya. Ada lagi Maaf tuh, Mbak, ya. tapi kalau semisalnya udah beda suku nih ya, dan beda Mm-mm. agama itu bagaimana ya Mbak? Beda suku, beda agama. Kalau sekarang ya nggak masalah. Kalau beda agama ya komitmen aja dia berdua gitu. Karena agama itu ya nggak terlalu diatur di adat. Itu agama itu ranahnya lain. Agama mondial ya maksudnya Islam dengan Katolik gitu. Ya udah nanti mereka berdua komitmennya mau agama apa gitu. Adat ya tetap dilakukan adat Tamambalo gitu. Gitu. Terus ada nggak orang Tamambalo nikah dengan etnis lain, terus nggak pakai adat Tamambalo? Ada, misalnya seseorang tinggal di Malaysia misalnya, oh dia pakai adat Iban, ya pakai adat Iban, gitu. Tapi nanti anaknya gimana? Nggak punya hak, nggak punya hak. Dia dianggap bukan orang Tamambalo anaknya, dianggap oh, kan, bukan Banuaka anaknya. Tadi fungsinya untuk pembauran suku atau pemuka batang sungai itu pengakuan dan pemberian hak warisan kepada anak yang lahir dari perkawinan. Gitu Mas. Jadi kalau mereka tidak melakukan adat Tamambalo, terus mereka beda suku, anaknya nanti dalam tanda kutip ya, gitu. Ya nggak memiliki hak yang sama dengan anak-anak Tamambalo pada umumnya gitu. Misalnya nanti cari buah durian misalnya gitu. Oh kamu kan bukan orang Tamambalo, mamamu dulu nggak ada adat pembauran sukunya. Nah misalnya biasa itu efeknya gitu lah sampai ke situ. Tuh, itu ya Mas. Ya, terima kasih Mbak. Kalau soal agama urusnya masing-masing. Nggak diurus sama orang adat gitu. Siap Mbak. Tergantung nanti keluarganya mau apa enggak. Siapa yang login, siapa yang log out ya kan? Oke, Faisal. Eh, baik, sebelumnya Kak Evri ya. Ya. Perkenalkan nama saya Faisal. Jadi saya ingin bertanya tentang tadi bahwa semua orang Dayak itu pada dasarnya itu selalu egaliter. Apakah itu memang seluruh orang Dayak itu memang egaliter atau ada beberapa dari subsuku Dayak itu yang em, nggak egaliter atau yang punya hierarki kekuasaan gitu? Terus juga yang kedua, dalam struktur kebahasaan, apakah juga ada semacam tingkatan bahasa kayak ada yang halus, ada yang kasarnya, atau biasanya untuk orang yang lebih tinggi gitu. Terima kasih. Itu saja. Ya, baik. Ya, konsep egaliter itu ya para pembelajar orang Dayak ya. Karena pada akhirnya mereka mengkategorikan ya orang Dayak itu egaliter, bukan feodal.
gitu ya. Pertama ya memang karena kita nggak punya kerajaan, jadi nggak ada struktur apa ya eh, apa ya menghormati sang raja ya nggak ada gitu. Jadi karena orang nomaden egaliter itu diperlukan. Orang nomaden itu biasanya memang kebanyakan misalnya kayak orang di Tibet gitu ya. Itu ya mereka dikategorikan orang-orang egaliter karena ya enggak ada pemimpinnya tapi dia bukan pemimpin dalam artian otoriter. Enggak. Pemimpin kayak yang tadi yang orang Tamambalo ini kan ada Temanggung tapi dia enggak otoriter gitu loh. Nah, kalau raja atau misalnya sultan gitu, kerajaan seperti keraton Melayu itu kan nggak disebut orang egaliter. Orang Dayak ya karena satu mereka nomaden, dua mereka nggak punya kerajaan gitu ya. Ya umumnya dikategorikan sebagai orang-orang yang egaliter gitu. Tidak ada otoritas tertinggi banget di situ. Yang ada ya karena fungsinya aja kayak gitu. Itu. Makanya saya bilang, ya itu egaliter, nggak ada struktur sosial. Egaliter itu bukan karena nggak ada struktur sosial. Intinya gitu kalau saya mau bilang. Ada struktur sosial, tetapi tidak ada otoritas. Ada hierarki, ada pengelompokan, tetapi tidak vertikal. Kan boleh dikelompokkan gitu loh. Horizontal. Ya kan? Itu tadi horizontal. Di dalam rumah panjang kelihatan nih, sayap kanan siapa, di tangga siapa. Ada pengelompokan. Tetapi tidak pengelompokan secara vertikal, sehingga tidak ada otoritas. Nah, kalau misalnya kita bicara seperti kesimpulan-kesimpulan para pembelajar Dayak bilang, ya orang Dayak itu egaliter, nggak ada struktur sosial di mereka. Saya nggak setuju. Saya bilang mereka egaliter dan ada struktur sosial, tetapi mereka tidak punya otoritas. Nah, misal tuh gitu. Satu lagi, Bang, saya mau bilang, pembelajar Dayak bilang, pribumi Borneo itu orang Dayak. Penduduk asli Borneo itu orang Dayak. Saya nggak setuju. Saya lebih senang atau lebih mau mempopulerkan bahwa orang Dayak itu adalah penduduk tertua Borneo, bukan penduduk pribumi atau nah tergantung istilahnya lagi ya, pendefinisian terminasinya ya. Pribumi itu apa gitu? Kapan pribumi itu digunakan? Itu kan istilah kolonial kan? Gitu ya. Nah, kalau saya bilang, ya penduduk tertua. Kenapa bisa tertua? Karena kalau kita bicara antropologi dalam konteksnya sebagai paleoantropologi, kita bisa melihat rupa bumi gitu ya, secara geografi dan arkeologi dari Borneo ini ternyata sebelum kala Holosen, pencairan es, zaman Holosen, kalau sekarang kan zaman atau kala Antroposen kan? Nah, sebelum kala Antroposen kan ada namanya kala Holosen. Sebelum kala Holosen itu ada jejak peradaban yang itu tadi migrasi gitu. Artinya sudah ada orang sebelum orang Dayak di Borneo ini. Kalau kita bicara dari paleoantropologi itu. Gitu. Sehingga ya kalau orang Dayak terlalu pede bilang kita ini penduduk asli, ada dulu sebelum orang Dayak loh, penduduk yang ini. Tapi kalau saat ini kita lebih tua dari Melayu, oke. Kita lebih tua dari orang Jawa, oke. Kita lebih tua dari orang Bugis di tanah Borneo, oke. Gitu, saya setuju gitu. Jadi kita adalah penduduk tertua dari Borneo, gitu. Terminasi yang lebih lebih apa ya? Ya, tapi waktu itu saya juga setelah saya ngomong seperti ini ya, setelah saya turun dari podium, wah saya kena serang juga itu. "Wah, kamu gak berani ya bilang kayak gitu. Semua orang bilang loh, orang Dayak itu penduduk pribumi Borneo, penduduk asli Borneo gitu kan." Saya bilang, ah, enggak, saya nggak setuju. Kalau penduduk tertua saya setuju. Ah, gitu-gitu ya. Itu contoh ya, Bang. Itu. Jadi kita sebagai latar belakang antropologi itu kita punya banyak ilmu yang kita bisa gunakan untuk membedah gitu bungkusan-bungkusan yang kayaknya udah final dan terbungkus rapi gitu. Termasuk tadi contoh egaliter dan tidak punya struktur sosial. Padahal mereka egaliter dan punya struktur. Nggak semua orang punya struktur sosial itu lalu tidak egaliter itu enggak. Ini contohnya ada orang Dayak Tamambalo. Kayak gitu. Tadi pertanyaanmu apa lagi satu? Bahasa. Bahasa. Ya, kalau kategori sehari-hari nggak ada ya, kayak orang-orang Jawa itu kan ada levelnya gitu kan. Misalnya bilang makan orang Sunda ya kan, tuang ya misalnya.
atau lebih halus lagi ada. Kalau orang Dayak Tamambalo enggak gitu ya. Jadi kosakata atau ujarannya sama, tetapi cara menyampaikannya saja yang ya mungkin diperlembut, diperhalus gitu gitu. Kayak kita menyapa sama gitu. Dengan bapak mama kita bisa bilang ko iko iko gitu sama, nggak ada masalahnya gitu. Itu ya. Itu. Oke, ada lagi? Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Tanya. Kalau Kak izin bertanya, saya Tania Zahra sebelumnya. Nah, ini mengenai bahasa. Untuk bahasa Baranangis yang dijelaskan sebelumnya itu, bahasanya itu emang dasarnya juga dari bahasa Dayak Tamambalo, lalu Ya. dinadakan seperti lagu, atau emang berbeda dengan bahasa Tamambalo. Begitu, Kak. Terima kasih sebelumnya. Oke, beda, beda dari bahasa sehari-hari. Makanya kita nggak bisa, KF nggak bisa, mama KF juga nggak bisa. Yang bisa itu hanya nenek sama kakek. Gitu. Makanya saya bisa bilang itu salah satu warisan Dayak Tamambalo yang rawan punah. Itu kita nggak bisa. Karena itu bahasa kiasan, saya nggak tahu. Satu kosakata pun saya nggak tahu. Itu, gitu ya. Baik, terima Beda-beda kasih, dengan bahasa Kak. sehari-hari. Ya, kalau di Kalimantan Barat satu bahasa kiasan yang udah jadi warisan budaya tak benda itu Bekanah, punyanya Dayak Desah. Oh ya, untuk Dayak Tamambalo itu sudah dua warisan budayanya yang jadi warisan budaya tak benda. Yang pertama itu Kawen Adat Samagat, itu tahun 2019 sudah ditetapkan. Yang kemarin baru itu dua-duanya kita yang punya riset, KF yang punya, itu yang tadi Pamolek Beo. Itu sudah jadi warisan budaya tak benda. Tuh. Nah, mudah-mudahan nanti dari Kalimantan yang lain juga banyak yang ngajuin. Gitu. Terima kasih, Kak F. Sama-sama. Ada lagi, guys? Ada lagi nggak? Nah, KF juga kemarin ngasih link video ke Abang, tapi kayaknya kalau kita putar juga waktunya sudah Close waktu ya? iya mepet. Nanti Abang share ke teman-teman ya, silakan ditonton untuk bahan referensi biar untuk nambah-nambah ilmu juga. Masih ada yang mau nanya? Kalau udah nggak ada, mungkin kita akhiri dulu ya perkuliahan kita hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Efriani yang sudah bersedia untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman di siang hari ini kepada kita terkait dengan Dayak Tamambalo. Eh, berarti sekarang lagi S3 Kak ya? Iya, Di mahasiswa di juga aku Unpad, maba. di Unpad. Iya, sama nih, Ya, sampai semester 2. ya. Semoga studinya lancar, nanti bisa Men, selesai tepat waktu. Baik, men. saya juga ucapkan terima kasih pada teman-teman. Mungkin sebelum kita tutup, kita ambil dokumentasi dulu, Kak. Silakan teman-teman yang bisa on cam, silakan dibuka kameranya. Kita foto dulu. Ini mereka angkatan pertama, Kak. Oh, iya ya. Saya senang karena ada etnografi Dayak di sana, tapi di Untan nggak ada. Sebenarnya etnografi Kalimantan, Kak, mata kuliahnya. Jadi kita mempelajari etnis-etnis di Kalimantan. Untuk semester ini, tahun ini Dayak Oh, dulu, tapi bisa jadi nanti di semester depan itu mungkin kayak Melayu, Bulungan, Tidung, dan lain-lain. Ya. hmm, iya ya. ULM. Baik, Abang hitung 1 sampai 3 ya. Silakan teman-teman. 1, 2, 3. Kalau antropologi Untan dia ada gini. Gimana? Oh gini. Nanti Iya, WLM juga ya. Satu. jangan ikut kita dong. Cari oke oke maksudku Nggak jangan apa-apa. gini juga ULM-nya supaya kalau nanti kita sharing kan Untan bisa gini, ULM bisa gimana gitu. Nanti yang WLM juga. 1, 2, 3. Devil.
Yang MU. WLM silakan, yang WLM. Atau antro WLM nggak gini ya? Kalau antropologi WLM biasanya gini kak. Gini ya. Ya, Oke, huruf A kebalik. Oke, aku hilang. 1, 2, 3. Gitu. Oke. Kalau kita yang ini namanya salam kerabat, salam gitu. Ya, Kalau kita udah mau foto, ayo salam kerabat, langsung gini semua. Gitu. Bisa juga gini, gitu ya, gini. basis antropologi itu kerabat. Iya, kita Ya. itu salamnya salam kerabat. Baik kak, terima kasih banyak kak untuk Thank waktunya. you. Selamat belajar ya, Nanti dengan senang hati. siapa tahu kita bisa jalan-jalan ke Untan atau punya Ya, ya, dengan kerjasama. senang hati. Oke. Ya, ya, dengan senang hati tentu. Jangan lost kontak ya. Siap kak. Ntar bisa Dah. nulis bareng. Thank you kak. Oke, oke, siap. Makasih ya. Maaf ya kalau ada yang kurang dan keliru.